Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membuat project yang seru banget buat nanti dimainin, yang namanya adalah memory game. Nah, ini nanti jadi kalau kalian nanti udah bikin, kalian bisa memainkan si memory game ini dengan teman atau adik, kakak, atau sama keluarga. Nah, ini ada permainan memory game. Jadi permainan memory game itu permainan apa? Permainan memori. Jadi kalau misalnya di sini nih, kalau kalian bisa, kita akan punya 4 buah LED. Ada merah, kuning, hijau, biru. Nah, nanti kita akan, nanti dari si Arduino akan memberikan sebuah uh, kombinasi nyala dari sebuah LED beserta suaranya. Lalu nanti kalian akan ikutin pergerakannya gitu. Nanti gimana caranya? Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti setelah kamu bikin nih. Nah, nanti seperti biasa semua program dan gambar akan dikirimkan kepada kamu sebelum supaya untuk memudahkan kamu untuk merangkai rangkaian ini. Nah, yang pertama sekarang kita akan coba masuk dulu ke fritzingnya, ke gambar fritzingnya supaya kita lebih jelas bagaimanakah gambar rangkaiannya. Kalau dilihat di sini, Kabel udah ngerangkai. Kalau kalian lihat di sini kan kayaknya udah messy banget ya, ada kabel di mana-mana. Nanti kita bisa benerin waktu nanti kalian bikin, kalian bisa benerin lagi kabelnya, kalian rapiin. Sekarang kita masuk ke gambar rangkaiannya. Nah, di fritzingnya bisa dilihat di sini. Di sini ada 4 buah LED merah, kuning, hijau, biru. Boleh kalian bolak-balik, itu terserah kalian. Di sini lalu ada push button yang kecil, yang hitam, tombol button yang bisa dipencet. Lalu ada resistor di masing-masing LED-nya untuk menjaga tegangan si LED. Lalu ada buzzer dan tentunya ada Arduino. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama adalah kita kasih ground. Jadi kita kasih ground dulu untuk semuanya sambungan ke si resistor dan ke si push buttonnya. Jadi setiap kali ininya tuh akan jadi inputnya jadi aktif high. Setiap kali dikasih high karena yang defaultnya terhubung dengan ground. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat hubungannya di sini setiap LED dihubungkan, katodanya dihubungkan ke ground, anodanya diberikan resistor, lalu ujung resistornya akan kalian hubungkan ke pin digital. Jadi kalau di sini yang merah ke 10, yang kuning itu ke 2, yang ini, yang kuning itu ke 3, yang hijau itu ke 5 gitu. Yang merah, yang biru itu ke 13. Ini kalian boleh bebas, kalian taruh yang kalian enak untuk nanti yang paling penting jangan sampai ke tukar. Nah, intinya di sini adalah kenapa di sini 9-nya adalah si jadi kalau lihat di sini push buttonnya ke nomor 9, lalu LED-nya di nomor 10, selalu begitu dibikinnya. Jadi kalau misalnya di sini 7 dan 6 ini adalah 7 itu untuk buzzer. Jadi 7 ini larinya ke inputan untuk buzzer. 7 dan 4, 5 dan 6 itu adalah untuk yang warna hijau. 3 dan 2 itu untuk yang warna kuning. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat hubungannya nanti hubungan kabel-kabelnya. Lalu kalian bisa rangkai kabel-kabelnya seperti gambar yang ada di fritzing ini. Gambar skema yang ada. Lalu kalian sekarang kita akan masuk ke pemrogramannya. Ini pemrogramannya yang cukup panjang, tapi sebenarnya yang harus kita ikutin adalah bagaimana cara kerjanya, bagaimana logika si programnya. Nah, seperti bisa dilihat di sini, yang akan pertama kita lakukan adalah di sini kita akan mendefine atau memetakan atau memberikan untuk nada-nada dulu nih. Note ini adalah nada. Jadi nada nada dari mulai B0, 31, 33, 35 itu adalah nada supaya nanti karena akan ada musik yang akan keluar. Nah, itu nada-nadanya kita simpulkan. Lalu kita juga menggunakan ini apa? Kita berikan fungsi dan kita definisikan untuk choice off itu 0, choice none itu nggak ada, choice red itu 1, green 1, satu satu, blue 1 2, yellow 1 3. Lalu ada
di sini kalian nanti sesuaikan ya. Jadi kalau tadi Kak Abdul LED red-nya itu ada di 10, green-nya ada di 3, blue-nya ada di 13, yellow-nya ada di kaki nomor 5. Ini kalau di sini Kak Abdul nggak punya yang blue nih, LED blue-nya lagi nggak ada. Nanti kalau misalnya nggak ada, kalian boleh taruh LED yang lain, kalian boleh ganti namanya atau tetap pakai nama blue. Lalu kita definisikan buttonnya, buttonnya yang untuk yang merah itu ada di kaki nomor 9, green di 2, blue ada di 12, yellow ada di 6. Nah, ini buzzernya juga sama di pin 4 dan di 7. Nah, di sini adalah parameternya adalah untuk bisa menang di game ini harus bisa menang benar selama sampai 13 kali. Ini bisa kalian ubah lagi gambarnya, ketentuannya. Lalu untuk bisa menginputnya memorinya nanti itu waktu paling lambatnya adalah 3 detik. Jadi kalau kalian di bawah 3 detik maka itunya kalah ya. Programnya gamesnya kalah. Bisa diubah-ubah lagi, kalian boleh ganti ini jadi kalau mau agak lamaan jadi 5.000 misalnya atau jadi 10.000. Tapi 10.000 jadinya lama banget. Gamesnya jadi terlalu mudah. Lalu kita akan punya 3 memori, mode battle atau mode bijis. Nah, di sini kita akan punya game state-nya, di situ ada mode memori, itu yang paling utamanya. Lalu dia akan punya 32 kombinasi untuk mengatur memorinya, dan kita nggak tahu, yang menentukan adalah si Arduino-nya. Lalu game round-nya untuk yang pertama adalah 0. Jadi nanti dia game round-nya akan naik 0, 1, 2, 3, 4 sampai ke 13 kali. Nah, ini setupnya kita masukkan semua button itu sebagai input pull up. Jadi input pull up, input yang bisa dipencet keluar lagi gitu ya. Input, dia akan menunggu input dari si button. Lalu LED semuanya kita jadikan output, buzzer juga kita jadikan output. Nah, di sini kita mode checking yang pertamanya, setup pertamanya defaultnya adalah mode memori. Kalau misalnya yang dipencet nanti adalah tombol yang kuning, maka modenya akan menjadi bijis. Kalau yang green maka akan jadi battle. Nah, di sini kita lewatin kalau kalian mau baca. Jadi intinya ini adalah men-setup si settingan awalnya. LED-nya ada di mana, dan kalau misalnya kayak gini green, ini di sini kita namakan 150 untuk nadanya. Nah, di sini kita akan mulai di loop-nya. Di loop-nya baru nanti kita akan lari ke masing-masing fungsinya. Nah, di sini akan yang pertama adalah attract mode. Attract mode itu apa sih? Blink itu akan menyala sambil menunggu adanya tombol yang ditekan. Attract mode kamu bisa cari di sini void attract mode. Yang mana sih void attract mode? Coba kita cari, ada di bawah attract mode. Jadi kalau kamu membaca software dari Arduino, kamu kalau di atasnya di loop-nya itu ada attract mode. Kalau kamu mau tahu apa sih itu isinya attract mode, kamu bisa cari di bawahnya atau void attract mode. Coba kita cek. Nah, ini attract mode adalah while. Jadi dia akan menunggu. Selagi dia menunggu pertama, LED-nya akan nyala dari merah, biru, hijau, kuning, bolak-balik terus. Jadi dia akan terus return terus, kalau nggak ada balik lagi ke atas. Kalau nggak ada balik lagi ke atas. Jadi dia akan terus menyala satu sama lain. Itu adalah attract mode. Lalu setelah attract mode, tadi kita mau lihat lagi di mana tadi itu dia loop-nya. Oke. Lalu dia akan menunggu pilihan apakah kamu menekan yang warna merah, hijau, atau biru, atau kuning. Yang pertama adalah mode memori. Jika mode memori yang dijalankan, maka dia akan bermain secara memori. Jika mode battle yang dipilih, maka dia akan berjalan seperti mode battle. Nah, di sini setiap mode itu, ini adalah play memorinya, dia akan merandom. Di sini kalau kamu lihat random seed milis ini adalah dia akan merandom. Dia akan melakukan kombinasi acak sesuai dengan waktu pada saat kamu tekan itu. Jadi game round-nya akan dimulai menjadi 0. Jika game round-nya adalah rounds to win-nya kan tadi adalah 13. Jika misalnya masih di bawah 13, maka dia akan terus jalan. Kalau misalnya tidak, maka dia akan menjadi benar. Jadi kalau misalnya kalau sudah bisa sampai 13 kali, jadi kan di sini while game round.
Jika memang sudah benar semuanya, maka si playernya akan menjadi menang. Nah, ini cukup panjang. Nanti kita akan kirimkan programnya. Nanti akan kita bahas di kelas online-nya ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba dulu untuk sambungkan dan kita lihat cara kerjanya. Oke, dia terhubung. Kita coba compile. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita coba upload. Nah, ini akan terjadi. Oke, nah jika ini sudah ada, maka dia akan menyala satu sama lain, merah, kuning, hijaunya akan nyala. Dia akan menunggu kamu pencet tombol yang mana. Jadi kalau misalnya kamu pencet yang hijau, maka dia akan bekerja. Nah, kamu ikutin. Satu. Nah, kalau misalnya salah, maka dia akan memainkan nada kalah. Kamu pilih lagi, misalnya merah. So. Hmm. Oh, salah Kak Abdul. Nah, kalian nanti bisa memainkan ini bersama-sama sama keluarga. Jadi harus sampai 13 kali. Bisa dicek, nanti bisa dites, bisa dikurangin. Kalau memang ngerasa 13 itu terlalu lama, kalian bisa ganti 13 itu di bagian rounds to win. Jadi rounds to win-nya di sini kita set 13, kamu bisa set ulang lagi, kamu bisa kecilin atau kamu tambahin untuk bagaimana sebuah player itu bisa dinyatakan menang. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini. Semoga kamu nanti menikmati permainannya. Seperti biasa, jika ada kesulitan dalam merangkainya atau dalam programmingnya, silakan kalian hubungin tim Diro Academy atau kalian simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikuti. Bye, selamat bermain ya.